Kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan kian tinggi. Hal ini berdampak pada ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit Surabaya yang semakin menipis. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Rima, kalau kita bicara mengenai pasien COVID-19, salah satunya saya mendapatkan informasi dari pasien di Rumah Sakit Lapangan Indrapura yang juga meningkat, bahkan kapasitas bor atau bed occupancy rate-nya hanya tinggal 31 tempat tidur yang tersisa. Lalu sebenarnya seperti apa ke depannya terkait dengan jumlah positivity yang terus bertambah, langkah dari pemerintah Surabaya maupun Jawa Timur sendiri untuk mengatasi hal ini? Yuda, selamat siang. Situasi saat ini memang Provinsi Jawa Timur sedang menghadapi situasi keseriusan atau tanggap terhadap kedaruratan COVID-19, di mana pasca meledaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan di sejumlah kabupaten kota, di antaranya adalah kota Surabaya pastinya, dan juga sejumlah kabupaten kota penyangga lainnya. Di kota Surabaya sendiri per hari ini sudah mengalami peningkatan akupansi, peningkatan jumlah terpakainya rumah sakit rujukan COVID-19 hingga 32%, sementara kapasitas yang terpakai saat ini sudah mencapai sekitar 53%, dan untuk yang ketersediaan ICU sudah mencapai 63%. Artinya masih ada sekitar kurang dari 40%. Yang berdasarkan standar WHO memang 40% ini adalah angka terendah dan diharapkan lebih dari itu persentase ini untuk bisa memberikan batas aman bagi sejumlah rumah sakit rujukan untuk bisa menangani pasien-pasien COVID-19. Di Rumah Sakit Lapangan Indrapura sendiri juga mengalami peningkatan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan juga rujukan dari sejumlah rumah sakit lain. Sementara untuk Rumah Sakit Indrapura ini juga sudah mengidentifikasi rata-rata pasien yang baru saja masuk ke Rumah Sakit Indrapura ini merupakan pasien dengan city value yang cukup rendah, yakni di bawah 25%. Hasil identifikasi dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura diidentifikasikan ini merupakan dampak dari varian baru. Bersama sudah ada penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Dr. Nalendra. Dalam situasi saat ini, Dr. Nalendra, berdasarkan hasil temuan kemudian juga kajian, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit lapangan ini? Selamat siang, terima kasih Mbak. Memang kondisinya dengan varian baru kemarin hari Senin kita temukan, setelah kita identifikasi city value yang begitu rendah, kurang lebih yang datang 226 pasien dari klaster Bangkalan, itu 92,48% adalah city value yang di bawah 25. Kita lakukan pemeriksaan, tindak lanjutnya kita kirim ke ITD, dan hasilnya adalah 3 merupakan varian Delta yang berasal dari India. Dan sudah ditangani, sudah kurang lebih kita rawat 2 pasien kita rawat di sini 10 hari, sedangkan kita rawat 6 hari, setelah itu diminta sama keluarganya untuk dirawat di Bojonegoro, dan kesanggupan Rumah Sakit Bojonegoro untuk menangani kita lepas. Dan kondisi pasien ketiga-tiganya dalam kondisi baik. Terkait ketersediaan kapasitas tempat tidur, kemudian tenaga kesehatan dan obat-obatan seperti apa, Dok? Kapasitas tempat tidur Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Koggavelan 2 ini adalah 410 pasien, sudah terisi 369 pasien. Padahal yang inden hari ini adalah 26 pasien lokal, sedangkan yang 22 adalah pasien klaster Bangkalan, 1 pasien adalah berasal dari pekerja migran Indonesia. Kesediaan obat kita masih tersedia, APD kita ada, obat-obatan kita sudah siap. Jadi kita meminta itu 6 bulan sekali dan kita siapkan. Sedangkan masalah SDM ini yang menjadi kendala kita. Dengan peningkatan yang sungguh luar biasa seperti ini, mau tidak mau kita harus menyiapkan sesuai standar yang ada. 410 tempat tidur ya kita siapkan untuk dokternya, untuk menangani. Sekarang ada 19 dokter sama 50 perawat. Dan itu satu tim 3-3 hanya mampu melaksanakan 2 menit untuk melakukan monitoring. Saya rasa untuk monitoring yang ketat sangat kurang, Mbak. Sudah ada langkah koordinasi tidak dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai langkah antisipasi jika terjadi lonjakan yang cukup signifikan kembali? Jadi kita bicarakan ke BNPB dan kita sudah sampaikan ke BNPB juga untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarannya dan SDM-nya. Untuk SDM yang cepat, akhirnya kita minta bantuan karena saya berasal dari TNI, saya minta ke Mabes TNI
insya Allah didukung untuk 12 perawat sama 6 dokter, Mbak. Terima kasih dokter, semoga segera teratasi situasi ini. Sama-sama. Yuda, situasi ini memang menjadi salah satu langkah yang harus diambil secara taktis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini memang belum ada langkah penentuan dibangunnya kembali rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat untuk bisa menampung pasien-pasien yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dalam kasus COVID-19 akibat libur panjang Idul Fitri yang lalu. Berdasarkan identifikasi dari Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia, memang 4 pekan pasca libur panjang Idul Fitri itu memang menjadi salah satu hal yang sudah diidentifikasi sebelumnya, sehingga sejumlah rumah sakit di Jawa Timur sebenarnya sudah mempersiapkan diri mulai dari kapasitas rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, APD, obat-obatan, semua sudah disiapkan. Namun dalam situasi ini memang berdasarkan keterangan dari Ketua Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia Jawa Timur menyatakan memang situasi ini di luar prediksi, bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tersebut adalah pasien-pasien dengan gejala yang sudah berat. Kemudian berdasarkan keterangan dari penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura sendiri juga mengatakan jika pasien yang masuk ke Rumah Sakit Indrapura ini sebelumnya dalam keadaan OTG atau tanpa gejala, kemudian dalam waktu 3-4 hari di luar dugaan mereka terus mengalami penurunan kondisi hingga akhirnya terjadi fatalitas terhadap pasien-pasien tersebut. Ini yang harus menjadi identifikasi kembali oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota lainnya untuk merapatkan barisan dan menekan angka penyebaran COVID-19 ini yang diduga memang merupakan penyebaran dari varian baru B16-17-2 Delta ini. Yuda. Baik, Eka Rima, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.